Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih buat Yuda udah nyempetin waktu buat jadi audiens di kegiatan penyuluhan kecil-kecilan, lebih tepatnya penyuluhan anti korupsi. Di sini aku Ervino Pranata Alfadine, tapi udah kenal lah ya. Kenal. Kurang lebihnya 1 jam ke depan, aku akan memandu kegiatan kita kali ini. Sebenarnya ngapain sih kalau ditanya? Nah, jadi nanti aku sendiri bakal ngasih banyak info menarik dan bermanfaat juga buat Yuda terkait dengan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di masa pandemi, dan kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia seharusnya menaruh perhatian yang lebih terhadap isu seperti itu. Salah satunya dengan memiliki semangat juang anti korupsi. Jadi tidak cuma semangat juang pahlawan ya, tapi kita juga harus memiliki semangat juang anti korupsi. Terus tak kalah menarik juga nanti di akhir aku bakal ngajakin untuk melakukan sesuatu yang menarik deh. Jadi tunggu aja sampai akhir, tetap semangat, tetap pokoknya senang lah, jangan lesu-lesu. Pokoknya asik kok nanti. Siap. Jadi tetap semangat ya. Nah, tapi kalau nggak ada pantun kayaknya ada yang kurang gitu untuk kegiatan penyuluhan kita kali ini. Kita pantun dikit lah ya buat bridging di awal. Ibu pergi ke pasar untuk beli buah. Jaga. Jadi anak jangan mudah marah-marah. Mari kita buka acara hari ini dengan meriah. Tak lupa juga untuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya buat Yuda, kalau mau off cam silahkan. Aku juga bakal off cam kok, takutnya gangguan sinyal malah nanti suara-suaranya gak jelas. Oke, Vino, thank you. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan penyuluhan anti korupsi pada malam ini dengan hal-hal yang ringan dulu ya, kayak kita nonton video dulu ya. Boleh. Udah kelihatan belum, Yud? Udah, masukin. Dulu ya. Ayo, sukses kerja dan mulai usaha di Skill Academy. Ini masih iklan. Dapatkan berbagai pilihan produk elektronik favoritmu dari brand-brand ternama. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, ayalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri.
Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarap lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Ini kisah para pejabat yang merenung. Dari video yang tadi itu aku mau ngasih tahu ternyata situasi pandemi yang sangat memberikan beban kepada masyarakat, namun di satu sisi, di satu kondisi itu ternyata menguntungkan beberapa pihak dengan caranya masing-masing, di mana mereka ini yang merasa beruntung dengan situasi pandemi ini, mereka memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sini aku cuma pengen ngasih tahu aja, kita sebagai mahasiswa atau kalangan yang berada di kalangan akademisi tentunya memegang peranan penting untuk terus mengawasi kebijakan, terutama kebijakan penggunaan keuangan negara, baik itu situasi pandemi yang sudah berlalu maupun situasi yang sekarang sedang terjadi. Mungkin itu sedikit dari penjelasanku dari video yang tadi. Terus selanjutnya aku ini mau cerita sih terkait dengan workshopku di semester 1. Sebelum nanti ada video lagi yang aku pengen tampilin. Jadi ini aku kan kamu juga pernah lah ya suruh ngerjain ini. Pernah nggak? Kebetulan dosenku nggak nugaskan kayak gini, Pin. Nah, Tapi mungkin temanku yang sepanjang waktu semester 1 itu pernah disuruh nugas kayak gini. nah ini aku pernah ditugasin bikin workbook ini di pas semester 1 itu aku manfaatin aja buat materi penyuluhan kali ini. Nah di penyuluhan ini dari awal workbook ini tuh kita awali dengan kata bermimpi, di mana kita bermimpi suatu saat nanti gimana ya kondisinya kalau misalkan pemerintahan Indonesia ini benar-benar bersih dari korupsi. Nah itu kalau misalkan benar-benar bisa bersih dari tindak pidana korupsi, maka Indonesia itu bisa tenang dan damai gitu kehidupannya. Masyarakat juga bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, pemerintahan juga bisa menjalankan kegiatan pemerintahan dan bernegaranya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus kita yang sebagai masyarakat juga bisa
menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, kita juga bisa mengapresiasi kerja keras para pegawai pemerintahan yang telah menjaga integritasnya sehingga pemerintahan itu bisa bersih dari korupsi. Terus intinya juga apabila pemerintahan Indonesia itu benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi, kehidupan masyarakat Indonesia itu akan bisa lebih tentram dan damai, sehingga kayak aksi-aksi demo di jalanan oleh mahasiswa itu bisa diminimalisir. Terus ini sih terkait dengan mau menekankan kenapa sih korupsi itu benar-benar tindakan yang benar-benar jahat gitu. Karena ya adanya korupsi ini bisa mengakibatkan kehidupan masyarakat itu menjadi lebih kurang sejahtera gitu. Yang miskin tambah miskin, sementara yang kaya malah tambah kaya gitu. Nih. Terus di sini tuh aku mau ngejelasin kayak penyebab apa tuh, kenapa sih dari korupsi itu benar-benar benar-benar menandakan bahwa perbuatan yang sangat keji. Nah, di sini yang pertama itu, poin pertama, korupsi itu membuat banyak perusahaan bangkrut atau gulung tikar. Jadi modal-modal perusahaan yang modal-modal perusahaan swasta itu banyak yang dibawa kabur, bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena ya tadi perusahaan yang modalnya dibawa kabur oleh beberapa pihak untuk menguntungkan kepentingan pribadinya, namun di satu sisi malah merugikan pekerjanya gitu karena perusahaannya malah bangkrut. Lalu karena adanya korupsi itu bisa menyebabkan banyaknya putus sekolah gitu, anak-anak putus sekolah. Kenapa? Karena yang ketiga ini, karena korupsi ini kayak dana-dana yang seharusnya digunakan untuk membuat atau mengembangkan tingkat pendidikan peserta itu malah disalahgunakan, seperti kayak dana DAK fisik kayak yang seharusnya dibangun untuk sarana prasarana sekolah malah dikorupsi, sehingga sarana prasarana sekolahnya itu malah tidak urus dan menyebabkan ya anak-anak di sekolah itu kemungkinan besar akan merasa malas untuk belajar karena tidak didukung dengan sarana atau prasarana yang memadai. Itu 2 poin pentingnya sih dari yang slides ini. Yang selanjutnya sama seperti sebelumnya, bahwa korupsi ini menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat itu semakin buruk, seperti kriminalitas semakin banyak, terus angka kematian ibu hamil dan yang melahirkan juga semakin banyak. Terus selanjutnya, nah ini setelah tadi udah dijelaskan bahwa korupsi itu benar-benar menandakan bahwa perbuatan yang sangat jahat. Nah, dari perbuatan yang sangat jahat itu bisa memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama itu terhadap ekonomi, seperti penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, terus menurunnya pendapatan dan sektor pajak, serta meningkatkan hutang negara. Yang selanjutnya itu dampak terhadap sosial dan kemiskinan, seperti harga jasa dan pelayanan publik itu semakin meningkat, terus pengentasan kemiskinan itu semakin melambat, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Terus dampak terhadap birokrasi pemerintah ya menyebabkan ketidakefisienan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, terus matinya etika sosial, politik, dan runtuhnya otoritas pemerintahan.
Terus dampaknya terhadap politik dan demokrasi ya tadi, dengan adanya satu titik atau satu bibit yang pegawai pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi, maka kedepannya pasti akan bermunculan bibit-bibit kepemimpinan yang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan itulah menurutku salah satu penyebab hingga detik ini tindak pidana korupsi itu masih ada, karena sejak awal itu udah ada pegawai-pegawai pemerintahan yang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Terus menguatnya plutokrasi, terus hancurnya kedaulatan rakyat dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terus dampaknya terhadap penegakan hukum ya, korupsi itu menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara melakukan pemerataan akses dan akses, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara itu semakin menurun. Dampak korupsi juga dapat dirasakan terhadap pertahanan dan keamanan, seperti alutsista dan SDM itu akan semakin lemah. Kenapa? Karena ya tadi, dana yang harusnya digunakan untuk membeli alutsista yang canggih malah digunakan untuk kepentingan lainnya. Terus lemahnya garis batas negara sama menguatnya sisi kerasan dalam masyarakat. Terus dampak yang terakhir itu terhadap kerusakan lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Ini selanjutnya aku di sini udah bikin clipping terkait dengan salah satu tindak pidana korupsi yang benar-benar trending saat itu, yaitu kasus Setia Novanto yang mana melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan IKTP. Ini tentunya udah banyak orang yang tahu lah ya. 2015 ini bisa baca di Google juga. Terus, nah di sini aku mau lebih menekankan biaya-biaya yang udah, maksudnya uang-uang yang udah dikorupsi oleh oknum-oknum ini tuh seharusnya bisa digunakan atau bisa dioptimalisasi secara maksimal gitu. Nah di sini tuh aku di sini udah bikin kata-kata dimana estimasi biaya yang udah dikorupsi itu ternyata bisa digunakan seperti penyediaan barang dan jasa dari luar negeri. Contohnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, seperti mendatangkan tenaga kerja asing untuk pelatihan tenaga kerja kita. Lalu uang-uang yang dikorupsi juga bisa digunakan untuk program pembangunan, baik itu infrastruktur jalan maupun gedung dan fasilitas publik lainnya. Terus uang-uang yang dikorupsi ini juga ternyata seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, seperti memperbanyak bangunan-bangunan sekolah di beberapa daerah yang membutuhkan. Nah, selanjutnya di sini aku udah bikin opini demokrasi. Nah, aku bacain aja. Karena para mantan koruptor yang masih berani mencalonkan diri menjadi pegawai pejabat pemerintahan masih memiliki hak politik selama tidak dicabut hak politiknya di dalam pengadilan, maka mereka itu bisa memanfaatkannya untuk mencalonkan dirinya kembali, sehingga mereka bisa menduduki jabatan apabila mereka terpilih lagi. Tapi hal itu tidak berlaku kepada para partai yang mencalonkan mantan koruptor. Namun hal itu tidak berlaku kepada para partai yang kayak bener-bener kayak banyak gitu partai yang anggota-anggota partainya itu ternyata diisi oleh para mantan koruptor. Jadi mau gak mau kan pasti dinilai jelek kan sama masyarakat terkait dengan anggota-anggota partai yang diisi dengan para mantan koruptor. Dan tentunya hal ini nggak bisa dong mengajukan kembali sebagai pemimpin dalam pemilu. Terus
di sini juga aku mau menekankan bahwa ternyata orang atau para mantan koruptor ini masih bisa mencalonkan dirinya, namun di satu sisi perlu kita ketahui juga bahwa kita sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih, maksudnya masyarakat secara umumnya yang memiliki hak pilih tentunya harus bisa benar-benar memilih pemimpin yang berintegritas gitu. Nggak cuman janji-janji politiknya saja, tetapi melihat juga jejak atau sejarah apa yang telah dilakukannya gitu. Jadi masyarakat, aku minta tolong ke Yuda juga bahwa kalau misalkan menemukan atau dengar dari teman bahwa masih ada mantan koruptor yang mengajukan kembali untuk ikut serta dalam pemilihan, tentunya bisa dikasih tahu ke temannya atau dikasih tahu ke yang lain gitu, bahwa kita tuh harus menggunakan hak pilih kita itu sebaik mungkin gitu. Terus juga aku juga tadi sempat dengar podcast Deddy Corbuzier, itu ternyata para mantan koruptor yang bisa mencalonkan dirinya kembali itu harus men-state atau membuat pernyataan bahwa mereka ini tuh pernah melakukan tindak pidana korupsi gitu sebelumnya, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dan masyarakat yang memiliki hak suaranya juga bisa menggunakan sebaik mungkin gitu. Nah itu sih bagusnya peraturan yang sekarang itu tidak hanya memberikan kesempatan untuk mengajukan kembali sebagai kandidat dalam pemilu, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya gitu kepada publik. Itu sih dari opini demokrasi yang aku pengen sampaikan yang ini. Nah, selanjutnya ini definisi korupsi. Kayaknya Yuda udah tahu deh. Kalau definisi korupsi itu gampang banget ya. Pastinya perbuatan yang melawan hukum yang benar-benar mengandung unsur kebusukan dan memiliki 7 penggolongan tindak pidana korupsi. Nah, 7 penggolongan tindak pidana korupsi ini benar-benar diringkas, yang tadinya tuh ada 30 gitu. Yang sekarang menjadi 7 penggolongan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat awam juga semakin mudah untuk mengidentifikasi apa saja yang termasuk delik-delik tindak pidana korupsi. Nah ini yang tadi aku bilang ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Itu yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan, yang keempat itu pemerasan, yang kelima itu perbuatan curang, yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan, sama yang terakhir itu gratifikasi. Nah, sebelum lanjut lagi kita tonton video lagi ya, sebagai istirahat lah, relaksasi lah. Siap. Di tengah kesibukan yang padat, ditambah penat yang melanda, sebagai Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi, bertangan dingin melakukan perubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti Corruption Award. Yang dianggap berintegritas pun, sedihnya, akhirnya terhisap pusaran korupsi juga. Memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Belum lama kita diguncang kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Memang melelahkan mengungkit kasus bansos ini,
Tapi terbukti sedikit lengah saja, kasus ini sudah melantur tak jelas juntrungannya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan. Padahal korupsi bansos sempat mencuri perhatian besar-besaran, bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan penggal hati, karena merasa hukuman yang ada tidak lagi memadai untuk membuat para koruptor itu mikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan negeri. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya, seakan gagah dan bernyali. Padahal kita sama-sama tahu memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. Bukan tanpa alasan, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun ini merosot jatuh di urutan 102, sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Menko Polhukam Mahfud MD sendiri sempat bilang, itu karena maraknya pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun, hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan masih lebih singkat dari masa kuliah mahasiswa kupu-kupu yang buru-buru. Korupsi malah kadang dianggap sebagai kebajikan. Masih ingat penghujung tahun lalu, Mahkamah Agung memotong masa tahanan kasus suap Fahmi Darmawansyah. Mahkamah Agung sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi bahwa pemberian mobil seharga 427 juta rupiah dari Fahmi kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein itu bukanlah suap, itu bentuk kedermawanan. Pemberian lain seperti tas merek Louis Vuitton, ada sepatu sendal merek Kenzo, ada uang ini, uang itu, bukan dipandang sebagai gratifikasi, tapi dianggap kemurahan hati. Bayangkan betapa ngerinya bila nanti batasan itu kabur, lalu setiap penyuap disebut sebagai dermawan. Sayangnya, pada hari-hari yang paling mematahkan hati ini, kita malah ditinggal pergi Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung yang harum namanya. Ia dikenal tegar, tegas, dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Artijo di negara yang korupsinya sudah seperti jejaring laba-laba menyelinap hingga sudut-sudut rumah. Artijo sudah pergi, dan sebagaimana biasanya orang besar dan bermutu wafat, ia meninggalkan lubang yang besar. Kita bersedih, tapi tak bisa lama-lama. Bagi kamu, terutama anak muda yang belajar hukum, mungkin kini sibuk dirundung pertanyaan getir. Apa masih mungkin berjuang di jalur yang sudah demikian tercemar ini? Warisan terpenting Artijo adalah keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu mungkin. Saya ingat salah satu pesan Pak Artijo saat saya berbincang dengannya 2 tahun yang lalu. Kata almarhum, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Artijo memberi contoh betapa hukumlah yang semestinya intimidatif terhadap penyelewengan, bukan sebaliknya. Saya kutip sedikit lagi kata-kata almarhum. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan. Nah, udah selesai videonya. Dari video tadi tuh cuma aku mau ngejelasin dikit doang sih. Nyimpulin dikit doang bahwa kayak udah banyak tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman setimpal sesuai dengan penegakan hukum yang ada, tapi masih banyak, tapi kedepannya tuh masih ada peluang-peluang, bahkan ada kemungkinan besar 100% itu pasti masih ada tindak pidana korupsi di negeri ini. Aku cuma mau yang tadi mengutip pernyataan yang ada di video bahwa tindak pidana korupsi itu bisa loh dikurangi dengan setiap orang
berusaha jujur, menanamkan kejujuran di setiap segi kehidupannya gitu. Karena dengan kejujuran itu membawa ketenangan dalam kehidupan gitu, menurutku sendiri. Pasti dengan adanya kejujuran saja itu pasti akan membawa ketenangan kehidupan. Kan apabila kita udah bisa jujur, maka kita bisa next level lah intinya. Kita bisa level selanjutnya, kita bisa menanamkan sikap integritas di setiap segi kehidupan juga. Kita sebagai mahasiswa Pakistan pasti kan didorong untuk berintegritas ya. Itu udah hal yang pastilah, nggak bisa diragukan lagi untuk mahasiswa Pakistan. Tapi menurut pandanganku udah banyak yang berintegritas tapi masih ada gitu yang tidak jujur gitu. Mereka berintegritas tapi mereka tidak jujur gitu. Karena dua sikap hal yang ini tuh berbeda. Ada kesamaan namun ada perbedaannya gitu. Aku pernah mengutip dari apa kata direktur Pakistan, di mana berintegritas itu bukan sekedar jujur tetapi menaati atau mengikuti segala ketentuan yang ada. Nah, menurut pandanganku ya, dari segi sosial mahasiswa Pakistan tuh, menurutku mereka semua udah kebanyakan lah ya berintegritas, tapi sikap kejujurannya itu kayak masih kurang. Kayak misalkan berbohong dengan sesama teman. Tapi kalau misalkan terkait dengan hal-hal akademik itu pasti jangan ditanyakan lagi lah, nggak bisa diragukan lagi lah. Pasti mereka kan menjunjung tinggi kejujuran sama integritas lah. Tapi terkait dengan sikap kejujuran dalam hal segi sosial tuh menurutku masih kurang gitu. Kayak masih ada berbohong, terus berbohong satu sama lain, meskipun itu dengan teman sendiri, dengan teman dekatnya, atau dengan pacarnya mungkin, atau dengan yang lainnya. Itu menurutku. Jadi dari video tadi aku cuma mau menekankan kayak ayo kita bisa menanamkan sikap kejujuran dari diri kita untuk dalam setiap segi kehidupan. Gimana tadi mau ngomong apa Yud? Yang mana kan? Tadi kayaknya mau ngomong. Betul. Ngomong itu dong. Oh. Oke, lanjut ya. Iya. Kalau misalkan nanti ada lu minta pendapat atau saran, itu ada nggak nanti di sesinya? Di akhir berarti? Iya, nanti bentar. Tak selesain dulu ya. Ini udah tinggal udah ke-18. Iya, siap. Nah, ini aku mau cerita terkait dengan ini nih. Pengalamanku terkait dengan hal-hal kecil yang ternyata ini tuh masuk tindak pidana korupsi gitu. Tentunya Yuda pasti tahu lah terkait dengan hal-hal ini yang mau aku ceritain. Ini yang pertama itu terkait dengan biaya SIM motor itu, atau biaya buat SIM motor atau SIM mobil itu ternyata masih ada oknum polisi itu menargetkan atau mengenakan tarif-tarif tertentu agar si yang pembuat SIM ini bisa langsung jadi gitu. Nggak ada kata gagal, nggak ada kata mengulang kembali tes kemudinya, tetapi langsung jadi SIM-nya itu ternyata masih ada loh oknum-oknum polisi yang mengenakan tarif tertentu untuk pembuatan SIM ini. Lalu yang kedua ini pengalamanku terkait dengan penilangan di jalan. Jadi aku pernah dengar dari teman tuh dia tuh ditilang karena tidak bawa STNK. Tentunya hal ini udah benar dilakukan oleh polisinya. Seharusnya STNK tuh dibawa terus gitu setiap saat oleh si pengemudi sebagai tanda kepemilikan sepeda motornya itu. Tetapi di satu sisi si pengemudinya atau si pengemudinya itu melakukan kesalahan juga, dan si oknum polisinya juga itu ternyata salah juga loh.
Jadi si orangnya itu, si pengemudinya itu memberikan sejumlah uang dan rokok sebagai iming-iming agar si polisinya itu tidak jadi menilang dia gitu. Dan si polisinya itu malah menerima juga. Dan hal inilah yang yang masih termasuk tindak pidana korupsi. Terus selanjutnya terkait dengan penyebab kasus korupsi ini terkait dengan lebih ditekankan pada Ghosn Theory ya, dimana ada greeds itu kerakusan, opportunities peluang itu kebutuhan, dan exposure itu kayak penanganan gitu, kayak pengungkapan kasus korupsi. Nah, ini aku mencari penyebab tindak pidana korupsi itu untuk kasus korupsi IKTP. Jadi di sini tuh pernah aku tulis penyebab kasus korupsi IKTP ini adalah kurang baiknya organisasi dan manajemen yang dapat dilihat dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Organisasi mengambil andil dalam terjadinya korupsi jika organisasi tersebut membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Anggaran IKTP yang pada awalnya menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri diubah menjadi APBN. Penyalahgunaan anggaran ini disebabkan karena DPR yang bertugas untuk menyetujui dan mengawasi anggaran tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Terus terkait dengan penyebab korupsi tadi yang Ghosn Theory dalam kasus IKTP ini adalah salah satunya adalah opportunity. Jadi si Setia Novanto yang saat itu berperan sebagai ketua DPR ini memiliki peluang yang besar untuk menjalankan aksi-aksinya dalam tindak pidana korupsi IKTP ini. Nah, ini selanjutnya terkait dengan ini sih, hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh-tokoh terkenal. Ini salah satunya aku ngutip dari Muhammad Hatta. Ini biografinya sih, bisa dibaca aja di Google, banyak. Nah, ini nilai-nilai yang bisa ditekuni atau diteladani dari Muhammad Hatta itu adalah yang pertama itu jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Dan bisa dibuktikan bisa dilihat dalam perilaku beliau, di mana saat beliau lengser dari jabatan Wapres, beliau diberi sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya. Tetapi beliau ini menolaknya dan mengembalikannya karena dia tidak mau uang yang bukan rezekinya. Terus ini perilaku koruptif yang pernah ditemui di lingkungan sekitar, kayak nyontek, terus tidak memakai helm, tidur di kelas, tidak mau kerjasama dalam kelompok, atau free rider, terus membuat SIM pakai calo yang tadi udah aku bilang. Nah, ini yang salah satu pengalaman yang pernah ditemui sama aku sih. Ini masih berkaitan dengan yang tadi, yang penyuapan karena ditilang, yang tadi polisi malah mau menerima uangnya dan si pengemudi mengajukan uangnya untuk bisa tidak jadi ditilang sama si polisinya itu. Ini masih berkaitan yang tadi sih. Dan solusinya itu aku menyampaikan itu gimana sih cara mengurangi tindak pidana ini agar tidak ada terjadi penyuapan terkait dengan tilang menilang yang dilakukan polisi. Solusi yang pernah aku sampaikan atau pernah aku tulis itu meningkatkan kesejahteraan para polisinya, khususnya polisi lalu lintas, karena mereka seperti tadi yang menerima uang dari si pengemudi agar tidak jadi ditilang, itu mereka melakukannya karena mereka butuh uang untuk menghidupi anak istrinya atau kebutuhan yang lainnya. Nah, apabila ditingkatkan kembali kesejahteraannya si polisi lalu lintas ini, maka akan meminimalisir
tindak pidana korupsi terkait dengan suap penyuapan yang tadi gitu, yang ditilang di jalan. Terus cara lainnya yang pernah aku sampaikan juga yaitu menanamkan kode etik serta penilaian kinerja baik di lapangan atau di kantor ini maksudnya. Jadi lebih ditekankan kembali si polisi-polisi lalu lintas terkait dengan penerapan kode etiknya di lapangan itu seperti apa, seharusnya di kantor itu seperti apa. Terus ini bikin poster sih pas itu. Aku sempat bikin poster ini saat itu, dimana kita itu harus menyimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai salah satu cara kita untuk membasmi tindak pidana korupsi. Apabila salah satunya timpang aja, pasti memiliki kemungkinan besar tindak pidana korupsi itu akan terjadi gitu. Kayak misalkan kewajibannya yang terlalu besar sedangkan haknya sedikit, kayak tadi polisi udah menjalankan tugasnya dari pagi hingga malam, namun tingkat kesejahteraannya itu masih kurang diperhatikan gitu. Kayak misalkan gajinya masih kurang untuk menutupi kehidupan anak istrinya. Nah, tentunya itu akan memiliki peluang memunculkan tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar gitu, yang tadi yang polisi contohnya. Ini komen-komen dari online sih. Terus ini juga komen-komen dari orang lain. Oke, mungkin itu aja dari aku. Dari Yuda ada pendapat sebelum aku nanti mau ngasih tahu juga terkait dengan penyuluhan anti korupsi sebagai tambahan. Ada pendapat nggak, Yud? Pendapat apa, Pin? Tadi mau nyampein pendapat kah? So far bagus ya gue pikir. Maksudnya apa yang lu sampaikan ditambah dengan video yang disampaikan oleh Mbak Najwa, itu lengkap gitu penyuluhan yang udah disampaikan atau yang bertujuan untuk disampaikan itu. Oke, mantap. Atau lu ada pertanyaan kayak misalkan apakah gue berniat untuk korupsi? Nah, mungkin itu bisa gue jawab. Tapi kalau misalkan pertanyaan berupa pasal-pasal, aduh, angkat tangan gue. Gue cuma mau ini sih. Mau tahu gimana sih? Kan bentar lagi kita dapat penempatan ya, insya Allah penempatan kerja di kantor ya. Nah itu sebagai pegawai baru yang benar-benar pastinya memiliki semangat yang tinggi, tentunya benar-benar memiliki tekad yang kuat gitu untuk menjalankan tugasnya gitu nanti di kantor. Tapi setelah nanti beberapa tahun kemudian, entah 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, itu pasti ada kemungkinan atau peluang-peluang yang mungkin muncul yang bisa menimbulkan tindak pidana korupsi gitu di lingkungan kerja itu. Nah, menurut lo gimana sih dari lu sendiri, tekad lu ketika nanti 10 tahun atau 15 tahun kemudian yang insya Allah memiliki jabatan di kantor yang lebih tinggi, sehingga yang punya yang bisa menciptakan peluang adanya tindak pidana korupsi, itu gimana tekad lu sendiri untuk mengatasi hal itu kalau nantinya lu memiliki jabatan yang terpandang insya Allah? Jadi gini, gue sendiri itu kan maaf ya, keluarga gue itu kan belum ada mobil gitu kan. Nah, gue pengen nanti pas ada kerja itu bisa nih beli mobil buat kalau nggak buat keluarga gue, maksudnya buat orang tua juga gitu. Terus gue lihat di stand manifest bahwa
kalau misalkan PNS sejahtera, itu pilihannya barangkali bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, ngebangun usaha. Yang kedua, naik jabatan, gitu. Oh. Nah, kemungkinan kalau bangun usaha agak susah. Soalnya gue bukan jiwa wirausahawan. Makanya mungkin nanti lanjut studi sih, supaya pangkatnya naik. Amin. Terus tadi pertanyaannya, gimana kalau misalnya udah punya jabatan, tergiur dengan tindakan korupsi yang udah disampaikan oleh lu tadi. Gimana sih tekad lu untuk mengatasi hal itu? Untuk mengatasi, yang pertama, barangkali harus syukur dulu ya, bahwa apa yang udah kita dapatkan itu sudah sepatutnya kita syukuri gitu. Kalau misalkan udah syukur kayak gitu, sebetulnya apa yang udah kita dapatkan itu cukup. Nah, kalau udah ngerasa cukup, kayaknya gairah untuk korupsi itu dapat diminimalisasi, gue pikir. Dan yang kedua, barangkali godaan korupsi itu kan bisa muncul dari istri gitu. Kita merasa cukup nih, harta udah punya gitu, cukup lah dengan gaji yang ada. Cuman istri suka ngebanding-bandingin, Mas, itu tetangga sebelah udah punya mobil tuh, mobil A gitu, kok kita belum. Nah, barangkali kita harus cermat juga memilih pasangan, atau kalau enggak, kita harus memberikan pemahaman juga ke pasangan nanti supaya gini loh, kalau kerja itu atau kalau dalam pemerintahan itu korupsi merupakan salah satu hal yang sangat sensitif gitu. Supaya diberikan pemahaman kepada istri sehingga istri paham dan ya nggak menjerumuskan kita ke perbuatan-perbuatan terkait dengan korupsi itu. Barangkali itu, Pin. Mantap, benar, setuju banget gue. Terutama yang tadi itu, yang memberikan pemahaman kepada istri. Soalnya kan kebanyakan gitu ya, Bapak Camat, istrinya bilang, Pak, itu bawahan Bapak udah punya mobil Pajero tuh, kok Bapak belum? Akhirnya Pak Camat beraksi, kan gara-gara istri. Kalau terkait dengan bersyukur sih pasti masih bisa diusahakan, mas, setiap orang pasti masih insya Allah masih bisa bersyukur lah. Tapi kalau memberikan pemahaman kepada istri kok itu ya perlu effort yang lebih ya. Jadi itu harus belajar memahami mungkin. Iya. Bagi memilih pasangan. Mantap. Ada lagi ya? Udah ya. Oke. Gua lanjutin dulu ya materinya dikit, tambahan dikit. Boleh. Jadi tuh kan gue yang tadi udah gue bilang, gue tuh kan lagi mau ikut sertifikasi penyuluhan anti korupsi ya. Nah, sertifikasinya ini tuh salah satu syaratnya itu memiliki portofolio terkait dengan pengalaman penyuluhan yang pernah dilakukan si peserta gitu. Nah, di sini gue mau ngejelasin sertifikasi yang gue ikuti itu adalah sertifikasi penyuluhan anti korupsi yang tingkat pertama gitu. Jadi mahasiswa PKN yang mau ikut sertifikasi penyuluhan anti korupsi ini dengan jalur mata kuliah anti korupsi itu cuma bisa mengikuti yang tingkat pertama gitu. Karena yang tingkat muda, madya sama utama itu harus punya portofolio lainnya atau syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi gitu, kayak misalkan diklat yang harus udah pernah dilakukan, terus pengalaman penyuluhan yang lebih expert lainnya. Nah, yang tingkat pertama ini tuh bisa dibilang masih bisa diusahakan gitu persyaratannya untuk dipenuhi. Nah,
di sini secara tidak langsung tuh aku mau mau mengajak Yuda itu siapa tahu memiliki keinginan untuk ikut serta juga suatu saat nanti buat mau jadi penyuluh anti korupsi. Karena sebelum aku penjelasan lebih lanjut ya, aku jelasin di awal dulu karena pernah aku dengar juga bahwa sertifikasi penyuluh anti korupsi ini tuh benar-benar bermanfaat gitu di dunia tempat kerja. Dosen tuh pernah bilang bahwa sertifikasi penyuluh anti korupsi ini tuh bisa menjadi modal awal saat kita nanti ditanya di penempatan kerja pertama kita itu skill apa yang kamu punya. Nah, itu sertifikasinya itu bisa kita sampaikan bahwa ini kita udah pernah lulus sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, itu tuh bisa menjadi modal kuat di awal dan bisa menarik perhatian juga bagi insan di tempat kerja juga. Kayak misalkan kalau misalkan punya portofolio atau pernah menjadi penyuluh anti korupsi, maka bisa kemungkinan kamu ditempatkan di bagian-bagian terkait dengan penegakan gitu. Kayak misalkan kepatuhan internal kayak di KPPN itu kan ada kayak MSKI. Nah, itu sependengaranku itu bisa menarik perhatian si tempat kantornya itu untuk menempatkan kita di bagian-bagian tertentu gitu. Jadi sertifikasi penyuluh anti korupsi ini punya modal bisa dijadikan modal yang kuat bagi kita untuk di penempatan kerja awal kita nanti. Nah, lanjut ke penjelasan yang aku mau lanjutin itu. Jadi untuk skema penyuluhan anti korupsi yang tingkat pertama itu bisa dilampaui dengan beberapa jalur. Ini ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur diklat, yang kedua itu jalur lulus mata kuliah anti korupsi, dan yang ketiga itu jalur pengalaman. Nah, yang aku ikuti itu jalur lulus mata kuliah anti korupsi. Nah, sertifikasinya ini tuh segala biaya yang dikeluarkan itu semuanya ditanggung menggunakan APBN. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun ya. Nah, untuk yang skema penyuluhan anti korupsi pertama ini ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, ini aku buka dulu. Kompetensi apa yang harus dipenuhi gitu. Ini sebagai info tambahan aja ya penyuluhan aku. Nah, jadi bukan di sini. Nah, ini. Jadi setiap tingkatan itu punya unit kompetensi yang harus dipenuhi. Tingkat pertama itu ada 5 unit, muda itu 9 unit kompetensi, sama madya itu 17 unit kompetensi, utama 20 unit kompetensi. Nah, bisa dilihat kan kalau tingkat pertama itu masih sedikit unit kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, 5 unit kompetensi itu apa aja? Aku buka dulu bentar. Nah, ini 5 unit kompetensi yang harus dipenuhi itu yang nantinya akan diujikan sama asesmen si pengujinya nanti di hari H-nya nanti. Itu ada 5 poin. Yang pertama itu mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Yang kedua itu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Yang ketiga itu menyadarkan bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat itu meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi. Dan yang kelima itu membangun sikap anti korupsi. Nah, untuk jalur yang pertama, setelah jalur pertama kan itu jalur madya ya, jalur muda. Nah, itu kan tadi udah jelasin bahwa jalur muda itu 9 unit kompetensi. Nah,
Dari 5 unit ini akan bertambah lagi 4. Nih, aku buka dulu biar jelas. Nah, dari 5 tadi yang tingkat pertama itu akan nambah lagi 4 unit kompetensi yang harus dipenuhi, dan seterusnya sampai tingkat utama itu akan nambah lagi hingga totalnya itu 20 unit kompetensi dari awal hingga akhir. Dan setiap tingkatan itu memiliki persyaratannya berbeda-beda gitu. Kayak misalkan jalurnya itu berbeda-beda juga gitu. Kayak jalur tadi, jalur anti korupsi, jalur mata kuliah anti korupsi itu bisa maksudnya untuk tingkatan pertama itu bisa dilakukan melalui jalur mata kuliah anti korupsi. Terus bisa juga dilakukan dengan jalur diklat. Terus yang muda juga berbeda lagi persyaratannya. Yang muda juga bisa berbeda lagi kayak jalur diklat sama jalur pengalaman. Nah, yang penyuluhan anti korupsi tingkat muda ini nggak bisa dilakukan melalui jalur mata kuliah anti korupsi karena beban unit kompetensinya pun bertambah gitu. Gak cuma bisa hanya dilalui dengan lulus mata kuliah anti korupsi saja, tapi harus ada beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk tingkat muda ini. Dan masih sama biaya yang terkait dengan sertifikasi ini masih ditanggung oleh APBN. Dan seterusnya hingga tingkat media utama itu masih sama dengan persyaratannya berbeda-beda juga. Terus jalurnya berbeda-beda juga. Nah, di sini aku mau menekankan juga sih, sekaligus mengajak kan, yang namanya penyuluhan kan nggak cuma ngasih materi ya, kurang lengkap kalau nggak cuma ngasih materi saja dari awal hingga akhir, tapi ada baiknya juga kita mengajak yang orang lain untuk menjalankan mengajak apa yang kita lakukan juga gitu. Kayak misalkan aku ikut sertifikasi anti korupsi untuk mendapatkan sertifikasinya, terus aku juga bisa ada baiknya juga aku mengajak kamu untuk bisa ikut sertifikasi ini gitu. Nah, kira-kira dari Yuda apakah tertarik? Kalau gua itu tertarik sih sebetulnya, teman. Kayaknya harus banyak belajar lagi, Pin. Iya. Nah, jadi tuh nih aku kasih syarat lengkapnya aja kali ya, biar jelas tuh. Jadi tuh nggak cuma pengalaman penyuluhan aja, tetapi kita tuh harus nyelesain e-learningnya juga. E-learningnya itu ada di websitenya KPK. Jadi kita harus nyelesain beberapa soal ujian juga. Oh ya. Mana ya? Saya ada di sini yang lebih per poin lah. Udah kelihatannya? Iya, udah. Nah, ini yang jalur mata kuliah anti korupsi. Jadi kita bahas yang ini aja dulu lah, yang tingkat pertama dulu lah, karena kan kita sebagai mahasiswa PKStan baru bisa tingkat pertama ya. Nah, persyaratannya itu lulus e-learningnya. E-learningnya itu kayak kita dikasih materi, terus nanti di akhir dikasih soal kuis. Nah, itu harus lulus. Terus yang kedua, lulus mata kuliah anti korupsi. Ini bisa diminta ke lembaga surat keterangan lulus mata kuliah anti korupsi yang pas di semester 1 itu. Terus ini memiliki pengalaman penyuluhan anti korupsi. Nah, yang sedang kita lakukan ini salah satunya lagi ngejar juga satu temannya. Yang satunya lagi aku udah bikin video di YouTube. Nanti kamu kalau berkenan mau bisa nonton aja. Terus yang keempat ini punya komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan anti korupsi pasca sertifikasi. Jadi kayak kalau udah lulus sertifikasi itu mau ngapain gitu ke depannya, intinya gitu ini. Oke. Nah, gini sih persyaratannya. Kira-kira dari Yuda tertarik atau gimana? Kesannya gimana? Sekali lagi, kalau ditanya tertarik atau enggak, tertarik. Tapi ada rencana atau enggak, kayaknya berat. Gue harus itu dulu, harus
mempertimbangkan dulu apakah atau mengumpulin niat dulu mungkin ya. Iya, itu yang Mengumpulin terpenting. niat dulu. Iya. Jadi kayaknya kalau tanya sekarang belum ada niat Pin. Nggak apa-apa kalau di sini aku siapa tahu berminat gitu kan, siapa tahu. Oh ya, sebelumnya kamu udah dapat info ini belum terkait dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi? Info-info kayak gini belum dapat. Belum ada dapatnya. Berarti kan aku bisa ngasih tahu info tambahan kan buat Yuda, buat lu. Betul. Bermanfaat banget nih infonya. Karena dari Pekenstan tuh dari kampus Pekenstan tuh bener banyak gitu, bukan banyak ya, paling banyak mahasiswa yang lulus sertifikasi penyuluh anti korupsi itu se-universitas Indonesia, itu se-universitas yang ada di Indonesia, maksudnya seperguruan tinggi yang ada di Indonesia itu yang paling banyak yang udah lulus sertifikasi penyuluh anti korupsi itu di Pekenstan. Jadi gitu. Iya. Tadi sore baru aja ada sosialisasi, terus aku kan ikut sosialisasinya. Ternyata Pekenstan yang terbanyak loh masih banyak dari kampus kita itu yang udah lulus sertifikasi. Enggak. Gua mau tanya dulu Pin. Kalau sertifikasi anti korupsi nanti gelarnya apa? Ini sertifikasi penyuluh anti korupsi ya. Oh, sorry kalau gue awam ya. Kan kalau misalkan di akuntansi, misalkan ambil sertifikasi ya akuntansi publiknya gitu, kita dapat CPA, Certified Public Accountant. Nah ini nggak ada gelar yang bisa dicantumkan di nama. Kayaknya ini aku belum melihat wujud sertifikatnya ya. Karena ini kayak sertifikasi profesi yang benar-benar diterbitkan dari BNSP. Tentunya tulisannya aku kurang tahu juga ya. Tapi yang aku tahu tuh ini sertifikasi benar-benar diterbitkan dari BNSP-nya langsung, benar-benar dari yang mengadakan KPK-nya langsung juga. Jadi kalau terkait dengan penamaan gelar atau gelar yang didapatkan nanti itu kayak gimana, kayak apa gitu, itu kayaknya bisa dilihat nanti deh. Oh oke. Paham. Nah itu kalau dari akuntansi kemarin kan ada 3 kali ya, berarti itu masing-masing beda gelar gitu atau gimana? Enggak Pin, itu 3 tes tapi 1 kesatuan. Oh ya, gelarnya itu AK ya kalau nggak salah. Kalau gelar studi D3 itu kan AMD AK. Kalau untuk sertifikasinya kayaknya AK doang ya. Soalnya gue lihat di beberapa dosen itu meskipun udah punya S2, udah dapat gelar CPA, kemudian MB kayak gitu, AK-nya itu masih ke bawah Pin, masih di bawah gitu. Jadi gue pikir AK itulah yang merupakan sertifikasinya. Soalnya udah nggak pakai AMD lagi. Saya paham nggak? Tapi kan AMD ada AK nggak? AMD AK. Iya, mungkin nggak tahu ya. AMD AK itu untuk gelar studi. Iya. Terus gelar sertifikasinya itu AK doang. Bukan AK doang sih, AK titik. Tapi entahlah, gue belum tahu juga. Paham. Kalau ini sih aku kurang tahu ya. Dan itu masa berlakunya kapan gitu? Sampai kapan, berapa tahun? Apa? Gimana kan? Sertifikatmu? Itu kurang tahu ya gue ya. Soalnya kan harusnya nih kalau di pemerintahan udah kesakti. Sedangkan yang kemarin itu di pemerintah pusatnya pakai Saiba. Dengan beberapa alasan tertentu sih. Jadi gue
kurang paham juga nih sertifikasinya itu untuk berapa periode atau berapa tahun. Oh iya, gue juga sempat dengar sih yang dipakai malah Saiba yang bukan Sakti. Jadi gue Iya, harus belajar Saiba. soalnya Saiba itu kan standalone, Hmm. jadi nggak terikat dengan, dan lembaga itu nyiapinnya yang Saiba bukan yang Sakti. Artinya Sakti belum bisa digunakan untuk ujian sertifikasi mahasiswa. Paham. Oke. Ada lagi nggak ya dari lo mau disampaikan terkait dengan ini, terkait dengan apa yang udah gue sampaikan, atau ada yang salah menurut lo yang harusnya gini, jadi ada yang perlu disanggah menurut lo gimana ya? Kalau ada yang salah atau enggak disanggah, kayaknya gue nggak capable kayaknya. Oh, Gue bukan orang yang punya kuasa tentang itu ya, tapi menurut gue itu lu udah bagus banget sih ini. Apa yang lu udah sampein udah sesuai sama, lebih mungkin ya, lebih dari pemahaman gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih udah sampai di akhir acara. Sedikit menyimpulkan aja dari yang beberapa tadi udah aku share. Dari 2 video yang tadi aku tampilin aja, tadi udah bisa kita simpulin bahwa kita ini harus mendorong sikap kejujuran. Kita sebagai lulusan PKN seharusnya tidak diragukan lagi mengenai sikap integritas. Namun bagaimana kondisi sikap orang-orang atau kita atau bahkan orang-orang terdekat kita di kemudian hari setelah memperoleh jabatan atau kedudukan? Apakah akan tetap menjaga sikap integritas kita atau malah menciderai integritas tersebut? Padahal tadi udah disebutkan loh betapa indahnya negara kita apabila bebas dari korupsi. Betapa indahnya juga apabila suasana menjadi damai. Pemerintah akan semakin baik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Begitu juga dengan masyarakat yang akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam delik korupsi harus kita pahami betul agar kita bisa menghindari diri dari tindak pidana korupsi dan bahkan berkontribusi dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Izin mengutip teori dari Jack Boulogne yaitu Brown Theory. Teori tersebut menjelaskan penyebab korupsi adalah yang pertama ada greed yaitu keserakahan, yang kedua ada opportunities atau peluang, yang ketiga itu needs atau kebutuhan, dan yang keempat itu exposure atau penanganan kasus korupsi. Keserakahan harus kita hindari. Kita jadi orang jangan serakah karena kita harus patut bersyukur dengan apa yang kita dapat. Peluang juga jangan jadikan kita untuk melakukan kejahatan, tetapi jadikan peluang itu untuk mengambil pelajaran untuk menjalankan kebaikan. Setiap kebutuhan juga harus kita pahami betul bahwa kita manusia sudah diatur rezekinya, maka kita sebagai manusia tinggal menjalankan aja untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai kebutuhannya dan tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Yang keempat ada exposure yang tadi. Hal ini harus menjadi perhatian pemangku kepentingan untuk memutuskan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya bagi koruptor agar orang-orang di luar sana menjadi takut untuk korupsi. Teori-teori ini harus betul-betul kita pelajari agar kita sendiri juga terhindar dari tindak pidana korupsi. Kita sebagai alumni PKN STAN tentunya masih bagian dari kalangan akademik, karena kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Tentunya sebagai kalangan akademik memiliki peranan yang penting untuk memajukan negeri ini. Salah satunya membersihkan negeri ini dari tindak pidana korupsi. Dengan menanamkan semangat anti korupsi dalam diri kita, tentunya akan memiliki peluang yang besar untuk memunculkan inovasi-inovasi berupa cara yang betul-betul dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi.
serta betul-betul memberikan kesadaran kepada setiap insan di tanah air untuk bersama-sama ayo jadikan negara Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi trigger juga buat Yuda untuk ikut serta sebagai pemuda yang mengajak teman-teman sekitarnya, apalagi Yuda kan suka ngajar anak SMA ya. Itu boleh banget juga tuh disampaikan ke anak SMA-nya bahwa anak-anak SMA juga harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masa-masa pendidikannya. Siap. Apa aja sih yang bisa dilakukan sama anak-anak SMA, kayak tidak mencontek saat ulangan, jujur dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya. Oleh karena itu, aku benar-benar minta bantuannya buat Yuda juga bisa nyampein ke teman-temannya, ke adik-adik kelasnya atau ke kakak kelasnya untuk bisa bersama-sama memiliki semangat juang anti korupsi. Semoga, karena penting banget kan untuk terhindar dari korupsi ini. Iya, betul banget itu. Apalagi kan peran kaum milenial ini kan sangat berperan ya di saat sekarang ini. Zaman media sosial kan udah nggak bisa diragukan lagi gitu, memiliki pengaruh yang besar untuk merubah keadaan atau kondisi yang sedang berjalan. Jadi kita sebagai kaum pemuda memiliki peranan penting juga buat menyuarakan agar setiap insan atau setiap pemuda di Indonesia ini memiliki semangat juang anti korupsi juga. Oke, kita cukupkan aja penyuluhan hari ini, karena tadi di awal udah diawali dengan bismillah dan salam, maka kita tutup juga dengan alhamdulillah, dan kemudian kita tutup dengan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ervino. Wah, menarik banget nih materinya. Keren. Sama-sama Yud, makasih juga. Ya, makasih kembali Pi.